Oke, sorry. Baik, untuk K1 Jatalu ini maksudnya Bapak Ibu Aceh Jaya, Jaya, tanya Tamiang, lunya Gayo Luwes. Jadi agak ribet ya sis. Jadi harus ingat itu maksudnya apa maknanya. Jatalu Aceh Jaya, Tamiang, Gayo Luwes. Kalau ini alhamdulillah ini langkat artinya satu kelas semua mahasiswa langkat. Nah, ini ada langsub. Langsub itu ingat aja langnya langkat, subnya itu Subulu Salam. Kemudian ada K1 Nagan, berarti ini asal mahasiswa dari Nagan. Ini Subul 1 kelas Subulu Salam 1, Subul 2 kelas Subulu Salam 2. Nah, K2 kalau tahun lalu ini ada ahlinya beberapa ahli K2, ini tahun lalu ada dua kelas dan maaf, bukan tahun lalu, batch lalu ada dua kelas, batch ini bertambah satu kelas lagi, jadi tiga kelas. Nah, ada K2 Langjata, Langkat, Aceh Jaya, Tamiang, itu kemudian ada K2 Nagan dan K2 Subenak. Subulu Salam Nagan. Jadi memang nama-nama kali ini agak ini kalau kemarin kan enak langkah satu, langkah dua, langkah tiga, biren satu, biren dua, biren tiga, asal satu, asal kedua dan langbir, langkah biren itu cuman yang gabung. Kok ini memang harus digabung-gabung Bapak Ibu karena acak-acak mahasiswanya. Pendanaannya juga beda dari berbagai apa namanya berbagai daerah. Baik ya. Ini saya ulang aja, Bapak Ibu sebagian sudah paham, tapi saya ulang juga untuk beberapa dosen baru yang besok sudah mulai untuk pelaksanaan. Aduh, sebentar. Sebentar ya, mana dia? Tadi udah saya ini. Dua deh, hancur. Sebentar saya lagi di telepon Pak Dekan ya, bentar aja Bapak Ibu. Oke, jadi ya begitulah lika-likunya di detik-detik terakhir kami harus ada mengganti dosen. Besok mengajar ada harus ganti dosen, jadi kadang-kadang kita bisa lihat sendiri ya, nggak apa-apa dah, harus siap-siap. Baik, teman-teman semua, di sini eh, kalau materinya sama, masih seperti dahulu, saya izin share screen. Oke, teknis perkuliahan K1 dan K2. Saya mau bertanya dulu Pak Bay, K1 K2? Masih K2? Saya ketiga kayaknya. Saya Nggak ada, profesi. mohon maaf, K3, K1, K2. Oh, apa nih? Pokoknya tentang profesi. Itu tahap berapa? Kelas, bukan, ini sama semua. Kelasnya kelas apa? Nama kelas Bapak apa di itu? Oh, di Di LMS apa kelasnya namanya? nggak nampak saya kelasnya, Bu. Nggak nampak kelasnya. Bu Rosi apa kelasnya? Belum terlihat juga. Oke ya, oke, nggak apa-apa. Nanti ntar lagi aja. Kita lihat kelasnya masing-masing. Baik. Ini fokus kemarin aja dulu. Nanti saya jelasin bagi yang baru, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini dia. Saya hapus dulu, sorry. Bapak Ibu, besok adalah hari pertama para dosen mengajar materi atau modul pedagogi, yaitu nama modulnya teori belajar dan pembelajaran. Kemudian modul kedua adalah perkembangan peserta didik. Modul ketiga adalah profesi pembelajaran, itu modul ketiga, dan modul keempat adalah evaluasi. Nah, khusus evaluasi, memang dosennya semua adalah dosen TMA. Ya, baik. Nah, teman-teman semua, ini adalah gambaran yang udah pernah insya Allah sama saja, tidak jauh beda.
Ini gambaran hari pertama, hari kedua, hari ketiga untuk K1. Seperti biasa, K1 mereka nanti malam di jam 00:01 mereka sudah bisa membuka LMS-nya. Kemudian di LMS itu mereka sudah bisa melakukan TAM atau pretest. Nah, jadi di sini mereka tes mandiri. Nggak usah khawatir, bukan kita yang buat tesnya, Bapak Ibu semua. Ya, jadi tesnya itu yang buat adalah sistem dari pusat. Mereka hanya ikut tes. Setelah mereka ikut tes, maka mereka baru bisa membuka modul KB1, KB2, KB3, KB4. KB itu adalah kegiatan belajar. Bapak Ibu sekalian, malam ini sebagian yang untuk modul 1 sudah dimasukkan ke dalam grup. Maka malam ini sudah bisa say hello kepada mahasiswanya dan lampirkan jadwal untuk nge-zoom besok. Jam berapa nge-zoom, sampaikan terus supaya wali kelas bisa men-setting jadwal Zoom besok untuk para dosen di hari pertama perkuliahan serentak secara nasional. Dah, di sini tugas mahasiswa membaca dan meresume modul KB1, KB2, KB3, KB4. Setiap mahasiswa berapa? Misalnya kenanya kelasnya 1 kelas 20 orang, maka Bapak Ibu bertugas untuk memeriksanya 20 kali 4, maka 80 tugas. Yang ini harus selesai sebelum 23.59. Tapi seperti biasa kami nggak minta jam segini. Kami biasa bilangnya di 23.00 sama Bapak Ibu. Kenapa? Supaya Bapak Ibu juga nggak terganggu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, seperti biasa hari kedua, sebelum Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu nge-zoom, maka Bapak Ibu harus mengarahkan mahasiswa untuk menganalisis bahan ajar. Apa analisis bahan ajarnya? Yang pertama, boleh jurnal 1 atau jurnal 2 atau video. Itu nanti saya jelasin. Dan yang paling penting di sini, sintaks PBL-nya. Studi kasus PBL. Bapak Ibu untuk khusus teori belajar dan pembelajaran besok. Oke, saya mau lihat di sini ada namanya untuk dosen besok. Oh, tunggu, saya harus edit namanya. Ada nama dosen yang diganti sebentar ya. Wan, sambil boleh nanya sambil itu, boleh. Silakan. Wan, Saya dapat besok ya. siapa nama Anda? Lupa ya. Woi, nomor 2. Modul Nomor dua, sis. Bukan 1 kan? Bukan itu. Nomor 2. Ntar ini saya editin lah ya, saya share screen dulu nama-namanya. Oke. Nih, kebesaran. Dah, di sini untuk teori belajar besok ada Pak Said Alwi, Bu Istiqomah, Bu Susi, Samsul Bahri, Nurul Fadilah, Zulkhairi, Baikuni kok nggak salah ada diganti ini. Ini kayaknya ini kedua. Ya, udah diganti Ibu Sarah Wazilah dan Pak Jumat Barus. Juga ada diganti kayaknya nih. Salah nih. Nah, di sini nanti ini adalah orang-orang yang besok akan berpotensi harus sebagai tolak ukur pertama langkah PBL, problem based learning, karena mereka diutamakan untuk dapat mendapati identifikasi masalah yang benar. Identifikasi masalah nantinya untuk persiapan mereka PTK. Jadi di Lokakarya itu kan ada PTK-nya. Nah, dari sinilah permasalahan yang mudah dibentuk. Baru lanjut ke PPL. Nah, orang pertama di modul teori belajar ini semua harus konsisten, tegak pendirian, betul-betul dapat tuh identifikasi masalahnya. Ingatkan dan arahkannya begini. Identifikasi masalah yang dimaksud terkait dengan pembelajaran PAI yang akan mereka laksanakan penelitiannya pada saat PPL. Oke. Dan PTK itu
tidak boleh lagi batch ini kolaborasi dengan PBL, PJBL, DBL, TIPEK. Nggak boleh. Jadi nggak boleh terintegrasi, harus berpisah aturan sekarang. Kenapa? Supaya mahasiswa nggak malas. Jadi katanya kalau yang malas itu nanti mereka kan udah PPL di DBL atau PPL di PBL. Rupanya sekalian nih PTK-nya asal-asalan. Jadi nanti saat PPL mereka harus kok DBL, DBL, PBL, PBL, PJBL, PJBL, PTK sendiri. Oke, saya ulangi lagi. Untuk nantinya yang langkah 1 dari PBL, mohon untuk dosen teori belajar pembelajaran diarahkan. Identifikasi masalahnya adalah masalah materi-materi, masalah pembelajaran yang terkait materi pada saat nanti PPL. Mereka akan diprediksi PPL-nya bulan 1, bulan Januari atau Februari. Di situ mereka akan PPL. Di bulan Januari atau Februari. Jadi mereka sudah bisa melihat sintaksnya, bukan sintaks, apa tuh, kalau di kurikulum Merdeka itu capaian-capaian pembelajaran yang diperlukan nanti untuk PPL nanti. Nah, itu yang kami mohonin. Baik, kita balik lagi ke terkait langkah ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Oke, saya ulang. Di awal nanti malam mereka di 001 mereka akan pretest, kemudian mereka akan membaca modul K1, KB1, KB2, KB3, KB4, kemudian meresume KB1, KB2, KB4. Dan di sini semua para dosen sudah bisa malamnya membereskan penilaian, usahakan di 2300 paling telat. Kalau di sistem 2359, tapi jangan sampai kebablasan. Makanya kami bilang di 2300 kami udah langsung ngecek aplikasi siapa aja dosen yang belum beres. Tapi biasa kalau para dosen yang udah ini insya Allah udah beres di jam 10.00 pun alhamdulillah udah beres. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, kemudian di sini di hari kedua untuk K1 ini berarti ini adalah 20 mahasiswa, ini juga 20 mahasiswa, maka 40 tugas diperiksa. Sebelum ini juga. Itu seperti biasa. Hari ketiga udah mulai santai kan Bapak Ibu, ini karena masuk refleksi sama mahasiswa terkait tugas di implementasi PL. Baru mereka akan melaksanakan TAM-tes, akhir modul atau post-tes. Nah, di post-tes itu tugas Bapak Ibu harus mengecek nilai, melihat apakah ada mahasiswa kita yang remedial. Jadi kalau misalnya ada remedial, maka Bapak Ibu harus menginstruksikan tugas remedial. Bu Rahmi, kayak mana tugas remedialnya? Tenang, udah ada di sistem, nggak usah panik. Itu untuk K1 gambaran. Jadi kayak biasa, dosen K1, itu Bu Rosi sama Pak Bay, nanti ingat, saya nggak tahu apakah K1 atau K2. Saya lupa nih. Untuk ini, ya, kalau K1 ritme kuliahnya 3 hari 1 modul. Ganjil udah pasti di Senin, Selasa, Rabu. Genap udah pasti Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rabu modul 1, Kamis, Jumat, Sabtu modul 2, naik lagi ke depan Senin, Selasa, Rabu modul 3, Kamis, Jumat, Sabtu modul 4, dan seterusnya. Pokoknya modul ganjil itu di Senin, Selasa, Rabu. Modul genap itu di Kamis, Jumat, Sabtu. Beda dengan K2 ritmenya. Ini paling capek di K2. Makanya SKS K2 juga berbeda. Oke, sebentar. Saya panggilan alam. Sebentar. Iya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, masuk ke K2. Ritme K1 tadi 3 hari, maka ritme K2 2 hari setengah.
Kalau K1 sistem kerjanya dari hari Senin 00 sampai 0001 sampai hari Rabu 2359, maka K2 hari Senin 0001 sampai Rabu 12.00. 2 hari setengah. Ingat, ritmenya lebih cepat. Sebenarnya kalau udah dosen kedua udah lewatin, sebenarnya hampir sama aja, tapi beratnya di hari pertama. Paling berat di hari pertama sebenarnya. Kenapa? Kalau di K1 hanya ini. Sedangkan ini di hari kedua. Kalau K2, analisis bahan ajar ini masuk di hari pertama. Maka orang K2 dosennya di hari Senin nanti memeriksa 100 tugas. Itu kalau kenanya harinya penuh. Penuh itu 1 hari, bukan setengah kayak gini. Jadi ini 100 tugas dalam 1 hari. Nah, hari kedua ngapain di K2? Hari kedua hanya PBL saja, tetapi harus beres di 1 hari, harus sama refleksi, semua udah beres di situ. Udah betul-betul dapat apa analisis permasalahannya. Di hari ketiga cuma setengah hari. Sebenarnya kalau itu, tapi kalau kita jalani sih nggak tujuh, karena beratnya di sini. Di hari pertama ini berat, karena memeriksa 100 tugas. Dikembalikan, itu aja kerjanya. Nah, yang orang K2 nanti bisa lah bagi-bagi tips, bagi share kemari untuk teman-teman yang lain. Oke, ini saya bilang, ini adalah hari pertama K2. Ini hari pertama K2, hari Senin. Ini hari Selasanya. Ini hari Rabu setengah sampai jam 12.00. Nanti jam 12.00 Bapak Ibu udah dikeluarin sama wali kelas. Masuk jam 1 dosen baru. Jam 1 dosen baru masuk. Ini hari kesetengahnya modul 2 yang dikerjakan hanya resume, membaca resume KB1, KB2, KB3, KB4. Ini hari Rabu setengah. Hari Kamisnya di sini. Nah, hari Kamisnya di sini. Hari Kamisnya adalah analisis bahan ajar, kemudian implementasi PBL-nya. Dah, baru di sini refleksi, penguatan, dan TAM serta remedial bagi yang tidak lulus. Nah, sintaks yang ini yang K2 di hari Jumat sudah modul 2, baru modul 2. Hari Sabtunya K1 masih di modul 2, K2 ini modul 3 hari pertama. Jadi Senin, Selasa, Rabu K1, Senin, Selasa, Rabu setengah K2, setengah Rabu, Kamis, Jumat K2, modul 2. Sedangkan modul 2 di K1, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi begitu hanya perbedaan di 2 hari setengah, 2 hari setengah. Makanya Bapak Ibu, kami memilih yang 2,5 ini yang gercep, kami bilang gitu. Kenapa? Kalau enggak nanti, dan yang dihadapi pun mahasiswanya, alhamdulillah kok K2 ini kan mahasiswanya nggak banyak pakai panadolnya ya, gitu kan. Jadi insya Allah aman. Kalau K1-nya lumayan, kita harus betul-betul mendiktenya supaya tidak terjadi tumpang tindihnya. Nah, untuk langkah K1, K2 masih sama seperti ini. Untuk tugas PBL, PJBL, nah ini juga. Ini K1 untuk PBL, Problem Based Learning. Inilah yang saya sampaikan kemarin dan harus saya sampaikan terus-terusan. Ini nih, sorry. Apa yang harus saya sampaikan terus-terusan? Untuk PBL-nya, titik pusatnya atau penentu sukses mudah-mudahan ini di langkah 1 modul teori bilangan.
Bapak Ibu tolong ajarin mahasiswanya untuk bisa mengidentifikasi masalah pembelajaran. Ini untuk nantinya jadi latar belakang mereka di PTK. Kemudian modul 2 siapa yang mengajar perkembangan peserta didik? Modul 2 yang mengajar perkembangan peserta didik, si modul 1 udah ngajarin ini identifikasi masalahnya. Masalahnya sama Bapak Ibu. Nanti tugas Bapak Ibu di modul 2 perkembangan peserta didik menyuruh mahasiswa mengeksplorasi kenapa masalah itu bisa terjadi. Pakai review literatur dan realitas. Nanti contoh LK-nya saya sampaikan. Nah, yang ketiga ini modul 3 ini adalah mata kuliah. Modul profesi. Ini yang menentu penyebab masalah, analisis penentu penyebab masalahnya. Ini orang profesi yang maunya. Nah, yang modul 4 ini modulnya evaluasi. Maka evaluasi tugasnya adalah menetapkan solusi masalah, refleksi terhadap pemecahan masalah, langkah dan solusinya. Nanti di bagian profesional ini yang menentukannya. Nih bagian sininya. Begitu dan seterusnya. Baik. Sampai sini dulu. Mungkin yang dosen baru boleh nanya, nggak apa-apa Pak Bay atau Bu Rosi. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak Dekan juga rupanya di sini baru masuk. Ada yang masih bingung, Pak Bay? Untuk LMS bentar lagi Pak Bay ada sesinya, Bu Rosi. Tapi sekarang sih masih bingung, tapi nanti di akhir aja saya dengar Boleh, gimana. nanti disimpulkan. Baik. Nah, Ya, benar kami ikut dulu ya, mengikuti dulu. boleh, aman-aman. Jadi nanti kalau di tengah jalan ada yang mau bertanya, silahkan ya. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke LK. Sebentar, saya cari dulu LK-nya. Sorry ya. Saya nggak siapin kali tadi, karena memang baru sampai tadi malam juga. LK, mana LK ini deh. Oke, baik Bapak Ibu semua, saya share screen lagi. Ini adalah LK-nya. Bapak Ibu yang sebelumnya ngajar, insya Allah ada paham juga, ada tahu. Ini LK11. Artinya ini adalah satu yang pertama adalah pedagogi, satu yang kedua ini maksudnya adalah modul 1. Nah, inilah langkah kita Bapak Ibu yang kita pahami. Yang pink ini adalah tanggung jawabnya orang modul teori belajar dan pembelajaran. Nah, itu bahasa apa ya? Bahasa tanggung jawab ya kan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu semua, yang hijau ini tanggung jawabnya dosen perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga adalah dosen profesi, dan yang terakhir adalah dosen evaluasi. Baik, apa keterhubungan antara modul 1, modul 2, modul 3 dengan modul 4 terkait dengan langkah tugas PBL? Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, tugas modul 1 teori belajar dan pembelajaran. Identifikasi masalah pembelajaran. Tugas Bapak Ibu di sini ringan, tetapi berat. Kenapa? Beratnya mengarahkan mahasiswa untuk bisa, untuk pandai, untuk mampu memahami dia mengidentifikasi sebuah masalah. Kenapa masalah itu ada? Kenapa? Kalau mereka udah berhasil di sini, maka nanti di modul 2, tugas si dosen modul 2, yaitu perkembangan peserta didik, mereka menyuruh mahasiswanya untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang udah didapat
di modul 1. Selanjutnya, untuk modul 3, profesi keguruan, udah ada di modul 1 identifikasi masalah, di modul 2 eksplorasi penyebab masalah. Modul 3-nya disuruh menentukan apa sih penyebab masalah dari 2 langkah yang sudah selesai ini. Nah, yang terakhir orang evaluasi. Orang evaluasi menetapkan solusi masalah, evaluasi masalah, dan refleksinya dalam pemecahan masalah. Ujung dari akhir ini, Bapak Ibu dosen evaluasi, adalah model pembelajaran. Model pembelajaran kalau bisa dapatnya. Kecuali arahkan kalau bisa yang lain sih sebenarnya. Gini, kalau misalnya di K1 itu kan yang ada cuma PBL, PJBL, maka boleh arahkan ke DBL, ke TIPEK. Nah, gitu. Kalau di di K2, usahakan jangan keempat itu apa yang lebih ini lagi, yang lebih fenomenal yang bisa mereka kaitkan. Berat memang, tapi nanti akan dapat seiring jalannya waktu mudah-mudahan. Nah, bagaimana sebenarnya isi LK-nya? Untuk kategori 1 dan 2 ini sama. Mereka hanya, ini kan tabelnya isinya lihat 1, 2, 1, 2, ini nomor 3. Ini cuma sebenarnya sama Bapak Ibu. Cuman mungkin ada 2 masalah. Jadi berarti 2 tabel. Kalau nggak ada, dihapus saja ke bawah. Dikelompokkan berdasarkan satuan konsep masalah seperti literasi, numerasi, strategi kurikulum, asesmen, dan lainnya. Apa mereka mau masalahnya? Oh, literasi. Maka literasi dia tulis ini. Oh, numerasi. Oh, strategi. Kurikulum. Tulis kurikulum. Oh, asesmen. Oh, siswa. Peserta didik misalnya. Ya udah, berarti tulisnya peserta didik targetnya. Nah, kalau di sini menemukan beberapa masalah pembelajaran dan melakukan perincian masalah tersebut yang berkaitan dengan tugas guru dalam proses belajar. Itulah yang udah ada masalah literasi tadi. Apa masalah yang mereka bisa identifikasikan? Nah, apa masalah identifikasikan? Di sinilah dia. Oke. Kemudian, analisis identifikasi masalahnya. Kalau saya bilangnya asik itu ya, saya bilang, tapi itu yang mudah saya jelasin. Contoh misalnya jenis permasalahannya demam. Ya kan? Ada Tengku Is ya di sini. Biasa Tengku Is udah hafal dia kok saya kasih bilang demam. Demam. Jenis permasalahannya demam. Maka masalah yang diidentifikasinya apa? Oh, demam itu karena virus menyerang mungkin, kecapean, kemudian suhu udara yang sangat panas. Analisis identifikasi apa? Lakukan analisis berdasarkan masalah yang ditemukan dan pengalaman siswa dan belajar dan tindak lanjutnya. Jadi, misalnya demam itu diakibatkan oleh karena meningkatnya suhu di daerah tersebut. Bisa jadi kemudian ditambah misalnya minum air yang sangat dingin, misalnya ya. Nah, tindak lanjutnya adalah harus minum antibiotik, air hangat, atau kompres dengan maksimal. Itu kan tindak lanjut. Nah, itu dari modul 1. Bapak Ibu, sistem dari ini adalah zigzag. Z ya. Z. Apa nanti yang ada di sini? Ini. Apa nanti yang ada analisis identifikasi masalah di sini? Nanti harus di-copy ke bawah. Ke bawahnya kemana? Ke LK2. Tapi sebelum saya lupa, ingat Bapak Ibu dosen 1 untuk besok ajar, minimal permasalahan untuk ini 2 Bapak Ibu ya, 2 masalah. Kenapa? Karena nanti pas di akhir misalnya mereka nggak cocok satu masalah, yang bisa mengambil pilihan masalah yang lain. Jadi minimal masalahnya adalah 2. Jadi nggak bisa diubah. 2 minimal. Nah, jadi kalau misalnya dia buat 2 nggak apa-apa, lebih boleh juga. Dah, tadi yang saya bilang, ini kan di copy zigzag. Yang masalah di sini yang sudah dapat ini di copy, pindahkan ke LK2
di sini namanya zigzag. Supaya Bapak Ibunya paham. Pindahkan kemari. Nah, Bu Rahmi untuk apa dipindahkan? Karena memang uraian identifikasi masalah yang di atas kan pada LK11 yang perlu kita bahas nih dia. LK2 ini materi modul perkembangan peserta didik. Dari masalah 1 misalnya literasi. Di sini masalah 2 numerasi. Kita bahas dulu literasi satu. Literasinya di bagian kajian literatur, suruh mahasiswa, ingat dosen perkembangan peserta didik, menguraikan kalimat dan teori atau pendapat ahli berkaitan dengan identifikasi masalah. Pakai jurnal minimal 5 tahun ke belakang. Minimal jurnalnya berapa Bu Rahmi? 3 aja, nggak apa-apa. Mereka masih belajar, 3 saja. Tulis di sini sumber data rujukannya siapa. Udah ada nih kajian literatur di sini. Maka dianalisis berdasarkan bahas mereka. Berdasarkan masalah yang di sini, suruh mahasiswa menganalisis terkait kajian literatur yang udah mereka peroleh. Ini masih tentang literatur. Kemudian, literatur salah. Literasi. Baik, kemudian kalau tadi literasinya terkait dengan kajian literatur, maka literasi yang kedua terkait dengan realitas. Ini literasi tapi realitas. Realitasnya siapa? Mahasiswa disuruh cari narasumber, boleh teman sejawat, boleh kepala sekolah, boleh siswanya, boleh pengawas yang berkaitan dengan masalah mereka. Bu, berarti waktu kita kuliah dengan modul itu mereka harus wawancara? Boleh, memang harus. Wawancaranya kayak mana, Bu? Boleh online, boleh offline. Jadi mereka boleh telepon, boleh WA, boleh email, boleh langsung ke sekolah. Tanggalnya tanggal kapan? Tanggal waktu modul. Pukulnya juga kapan? Jangan, nggak usah dibuat-buat 5 bulan ke belakang, nggak usah. Pas tanggal itu ya. Kenapa? Karena ini jadi sumber observasi mereka di latar belakang PTK. Siapa jabatan narasumber? Kepala sekolah, koleganya apa? Tulis gitu. Apa pertanyaan yang mereka kasih sama mereka? Tulis di sini. Ini jawabannya. Sama kayak yang satu tadi, setelah kajian literaturnya dapat, mereka analisis. Setelah dapat jawaban dari narasumber, mereka analisis di sini bahasanya. Itu Bapak Ibu, kalau 2 masalah kan tadi misalnya di sini literasi terkait kajian literatur, literasi terkait kajian realitas. Kok ada 2 masalah, satu lagi numerasi, maka di bawahnya numerasi terkait literatur, numerasi terkait realitas. Ingat, yang sebelah kanan ini zigzag, sebelah kanan ini di copy ke LK3. LK3 orang profesi. Mana orang profesi? Nih, di sini copy. Ini orang profesi. Suruh copy kemari. Ini kan ada 2 nih modelnya nih. Berarti yang di sini adalah kajian literatur. Yang di sini adalah kajian realitas. Jangan salah, ini orang profesi. Prosesnya zigzag. Masalah literasi untuk kajian literatur copy kemari. Masalah literasi kajian realitas copy kemari. Plek ketiplak klipek pokoknya kopinya. Kenapa? Di sini baru kita buat penentu penyebab masalah. Di sini mahasiswa disuruh uraikan analisis akar atau faktor penentu penyebab masalah tersebut yang timbul dan muncul. Misalnya tadi yang demam tadi. Suhu yang sangat panas itu, kata teori yang di atas tuh misalnya, ini bukan saya ulang maaf. Kasih contoh yang demam tadi kan gini,
Kalau misalnya demam di sini, ini misalnya dia kajiannya dari jurnal kedokteran, bahwasannya demam disebabkan kenapa, dianalisis di sini. Kalau di sini demam itu karena kajian dari dia wawancarai dokter, apa hasilnya. Nah, di sini kan udah ada tuh tadi kajian dari jurnal kedokteran sama sama wawancara terhadap dokter ahli terkait demam. Apa kira-kira faktor penentunya penyebab masalah? Kenapa virus itu bisa muncul? Kalau kata jurnal, oh demam itu akibat virus. Kalau kata dokter, misalnya karena kecapean atau kelelahan. Kenapa bisa muncul lelah itu? Kenapa bisa muncul virus itu? Pasti ada akar permasalahannya. Itulah yang mereka analisis dalam proses belajar dan pembelajaran. Dah, maka ini poinnya. Setelah dapat dilakukan analisis di bagian tabel ini, maka dapat disimpulkan bahwa akar penyebab masalah dari demam 1, 2, 3, bla bla bla. 1, 2, 3, bla bla bla. Dapat. Ini nantinya masih di latar belakang masalah dan bab 2-nya PPK. Itu dia tujuan akhirnya. Masuk dong ke LK4, jangan lupa orang evaluasi. Arahkan mahasiswa mengcopy hasil ini, Z ya, huruf Z. Hasil di sini copy ke sebelah kiri. Bawah. Uraikan solusi masalah berdasarkan penyebabnya. Oh, virus ternyata. Demam tadi sebabkan virus, kelelahan, apa? Saya nggak tahu ya. Solusinya apa supaya virus itu tidak menjadi masalah yang berlarut? Supaya mengurangi, supaya nggak kecapek apa? Jangan banyak kerja, misalnya kan. Itu. Jadi harus ada solusinya. Nah, ada kajian literatur, ada kajian empirik. Jadi mereka di sini harus membahas, kalau di LK2 tadi ada kajian literatur, kajian realitas. Literaturnya terkait penyebab masalah, tapi literatur yang di sini dosen evaluasi bukan terkait masalahnya. Literatur yang di sini terkait solusi masalahnya. Jadi memang ada jurnal yang menyatakan, oh bahwasannya solusi dari menghadapi virus demam itu adalah dengan banyaknya istirahat. Benar nggak? Ada nggak kajiannya seperti itu? Nah, itulah menjadi solusi nantinya mereka dapat pembelajaran apa, model pembelajaran apa. Oh, ternyata model pembelajaran TIPEK dapat membantu siswa dalam bla 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 bla. Mereka analisislah secara empirik. Dan ini belum selesai, belum. Kesimpulan solusi masalahnya apa, evaluasi solusi masalahnya apa, penarikan kesimpulannya apa. Nah, ini berat untuk orang evaluasi. Ya, karena banyak ya. Oke. Di situ tadi gambaran atau bayangan terkait dengan LK dan langkah-langkah. Silahkan Bu Rosi. Ya. Ini tadi kan jurnal tadi kan antar menurut tadi kan ada jurnal saya lihat ya. Jadi sumber jurnal ini dari kita pengajar atau memang dari mahasiswa mencari sendiri? Mahasiswa yang cari, nanti ajarin cara mencari jurnalnya, misalnya pakai Google Scholar atau Google Cendekia. Ajarin aja, nggak apa-apa Bu, biar pandai mereka. Oke. Kemudian ini Bu, yang kedua, tadi kan misalnya antara dosen yang evaluasi tadi dengan yang menemukan problem tadi. Itu jurnalnya berarti boleh aja nggak sama, boleh ya? Nggak sama, tapi usahakan terkaitkan dengan problem yang ditemukan gitu. Dengan solusi tadi ya. Benar. Oke. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik. Dah, yang lain ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Jadi saya mau ini biar paham, jadi saya rangkum apakah ini benar rangkuman saya apa enggak. Yang pertama, mengajar itu berarti ada 2 tugas ya per hari untuk mereka ya. Satu resume, satu lagi yang LK ya. Oh, oke. Baik. Kalau untuk ini langsung saya konfirmasi ya, Pak Bay, biar jangan salah ya. Untuk K1
Bapak K1 apa K2? Saya kayaknya K2. Nama kelasnya apa? Dwi. Siapa wali kelas? Wali kelas siapa? Walinya Dwi Oh, kayaknya. Dwi berarti K2. Oke, betul berarti. Kalau K2 berarti yang ini ya. Oke, saya share screen biar mudah. Oke. Untuk K2 hari Senin besok. Bapak modul berapa? 3 ya? Saya modul 3. Berarti 3 ini kan Senin, Selasa, Rabu. Oke, ini dia. Berarti modul 3 Bapak hari Sabtu ya? Nih, Iya. hari Sabtu. Nah, untuk Bapak hari Sabtu ini 2 tugas. Berarti 100 pekerjaan. Oh enggak, Bapak kelas 2 itu banyak mahasiswanya 23. Ini 23, ini 23. Berarti 23 dikali 5 ya. Itu tugas yang Bapak Masya harus Allah. periksa. Hari Senin ya Pak ya. Nah, ini 23 kali 5 tugas hari Sabtu. Nggak apa-apa Bapak. Pokoknya bisa lah insya Allah. Nah, ini 23 kali 5 untuk hari Sabtu. 2 tugas. Sedangkan hari Senin, ini Bapak 1 tugas di PBL saja. Tetapi sebanyak 23 ini harus benar-benar clear di hari Senin. Ini Selasanya sudah beres terkait TAM. Begitu Pak Bay. Oke, berarti yang hari Sabtu itu tugas resume ya. Satu Ya. resume. Yang kedua mereka buat LK ini ya. Bukan, yang kedua ini Pak, analisis bahan ajar. Oke. Berarti resume dan analisis. Nah, yang LK ini nanti masuk tugas yang mana lagi? Kalau LK yang tadi saya jelasin di sini Pak, di PBL ini. Oke, berarti mereka nanti buat melanjutkan PBL itu khusus di hari ke-7 ini. Iya, hari kedua. Benar-benar. Oke. Boleh nggak minta contoh LK yang udah diisi mahasiswa satu biar saya bisa familiar dengan mod ekspektasi. Boleh. Aman. Nanti kita kan Bapak kok udah masuk di grup, nanti kita akan share juga kayak mana modelnya. Aman. Tapi jangan terkecoh, maksudnya gini, jangan terpikir perfeksionis sekali ya Pak Bay ya. Enggak, saya minimal bisa set ekspektasi kan, maksudnya kayak gitu. Nanti ada kelas K2 itu ada yang bagus-bagus. Di kelasnya nanti akan kita share. Ada lagi yang sudah di resume yang jadi pertanyaan? Baik, Bu Rami. Oke, silakan. Saya mau bertanya sedikit. Banyak juga boleh. Menyangkut PPL yang kemarin, kami kan dosen PPL PPG kemarin itu kan. Ya. Nah, jadi saya ingin bertanya mengenai PTK. Nah, ini memang sumbernya kan dari awal. Jadi nanti mahasiswanya tidak kebingungan. Kemarin itu kita juga punya permasalahan bahwasanya untuk PTK itu kita di bagian solusi. Bagian solusi itu adalah yang menyangkut tentang model pembelajaran. Jadi di LMS itu ada PBL dan PJBL. Maka dalam PTK, mahasiswa solusinya banyak yang PBL atau PJBL. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya bahwasanya ada juga mahasiswa, ini ada mahasiswa, ada 2 orang, ini mahasiswa pintar, mereka mengambil solusi lain dari PBL dan PJBL. Misalnya ada yang mengambil Jigsaw, ada yang mengambil misalnya PGT. Ya? PGT atau STAT. PGT, boleh. Pokoknya ataupun materi lain selain dari PJBL dan PBL. Apakah itu boleh kita ganti? Kemarin itu sempat saya meminta mereka mengganti dan ternyata yang pintar bisa mengganti, yang tidak bisa ini ya tidak akan mengganti. Bagaimana itu, Bu? Tadi udah saya sampaikan di awal, mungkin terskip sama Bu Novi. Saya sampaikan khusus untuk PTK kali ini mahasiswa tidak boleh sama dengan PPL-nya. Baik PBL atau PJBL. Untuk K1, untuk K2 nggak boleh PPL, nggak boleh PJBL, nggak boleh DBL atau nggak boleh TIPEK. Kenapa? Karena udah ada aturannya, jangan terintegrasi. Nah, kalau untuk K1 kan mereka cuma ada PBL dan PJBL. Maka boleh menggunakan DBL atau TIPEK, diarahkan ke DBL atau TIPEK karena mereka tidak ada PPL yang itu.
Sedangkan K2 boleh selain 4 tadi. Nah, itu kan banyak informasinya. Itu udah saya jelasin tadi di awal, Bu Novi. Iya, betul. Bu Rahmi ulang balik Bu Rahmi. Malas sekali, K1 udah ada rekamannya, berarti nanti PTK-nya aja. Oke, itu kan beda kali pelayanannya. Coba baik Kuni tanya, baik kali dia jawab. Giliran kita tanya, ayo Oke. coba dulu yang betul. Ini nanti kakak Emang ulang. gitu dia, Bu. Dia emang kayak gitu. Ulang, coba dengar. Kan dia naik mobil apa enggak? Enggak ada fokus dia. Coba lah. Coba dengar. Rutin maklum. Kalau batch sebelumnya itu boleh terintegrasi PPL dan PTK-nya. Terintegrasi artinya sambil PPL mereka boleh penelitian PTK. Sekarang nggak boleh lagi. PPL sendiri, PTK-nya sendiri. Oke. Mak ngeri Syah itu dari sana. Pak Samsul. Yang lagi umroh aku hilang fokus. Udah. Kemudian yang PPLK 1 itu kan ada 2. Satu problem based learning atau PBL. Satu lagi project based learning atau PJBL. Betul. Nanti waktu mengarahkan PTK dilarang buat PBL atau PJBL untuk K1. Karena mereka harus selain 2 ini. Boleh DBL. Boleh TPEC. PBL TPEC. Atau yang lain DBL, Bu, bukan PBL, DBL. Ya, Differentiate based learning. Discovery. Oke, sedangkan K2 kan ada 4. 1 PBL, 1 PJBL, 1 DBL, 1 lagi TPEC. Dah, nggak boleh merekap judul PTK-nya keempat ini. Harus selain PBL, PJBL, DBL, sama TPEC. Jadi nanti akan beragam hasil PTK-nya. Begitu Bapak Ibu. Oke, thank you. Oke, ya. Baik, terima kasih. Udah. Apa lagi Bu Novi? Udah beres? Ya, itu aja dulu. Oke. Baik, teman-teman, kalau yang ini kan udah beres nih. Saya udah kasih arahan terkait misalnya besok apa yang dilakukan. Jangan lupa buat kontrak kuliah, nanti akan di-share sama Ibu Sekretaris. Kontrak kuliah malam ini untuk dosen yang besok ngajar di Senin harus sudah upload kontrak kuliah dan materi tambahan PPT. Ya. Oke, yang lain teman-teman, mohon maaf. Ini saya mau sekarang mau terkait LMS karena ada beberapa dosen baru. Teman-teman yang mau santai boleh. Oh, ini ada Bu Nur Azmi juga karena dosen baru juga. Yang lain teman-teman sambil santai boleh, karena terkait yang udah hal penting sudah saya sampaikan, ini terkait LMS. Baik, Bapak Ibu yang baru boleh silahkan buka LMS-nya masing-masing. LMS kita, apa namanya, saya kasih linknya dulu sebentar. Wah, ada taruh yang kita wuri. Oke, ini udah saya kirim LMS-nya di chat Zoom ya, Bapak Ibu yang baru silahkan di login di situ. Nah, di situ usernya apa ya? Saya lupa. Ini ya, NIDN sama apa, Bu Nurul? NIDN semua ya? Sama 12346. Oke, password usernya adalah NIDN. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Silahkan login. Oke, kalau sudah login Bapak Ibu yang baru hadir, baru bergabung di PPG, kalau yang lain alhamdulillah udah. Masuknya di sini ya, di PAI modul pedalaman materi. Pokoknya jangan sibuk, besok udah mau hari ngajar, udah nggak tahu mana bukanya. Udah malu sama mahasiswa.
Ini, Pai modul pedalaman materi. Pilih, lihat selengkapnya. Jangan salah masuk ruangan. Pai modul pedalaman materi. Di situ Bapak Ibu akan melihat berapa modul yang Bapak Ibu terima. Oke. Saya ini gelombang 1, sorry. Gelombangnya harus gelombang 2 tahun 2024 ya. Saya masih terset di gelombang 1 nih. Jangan salah cek Bapak Ibu. Kalau di gelombang 1, Bu Rahmi saya kok nggak ada modulnya, berarti itu masih terset di gelombang ini. Ini gelombang 2 tahun 2024. Oke. Sebelum saya lupa Bapak Ibu, sebelah kiri bawah adalah jam online Bapak Ibu. Minimal online per hari adalah 4 jam. Nggak ada mengenal K1 atau K2. Bu, kami kan K2 cuma sampai setengah hari. Iya, tapi sistemnya minta Bapak Ibu tetap online 4 jam. Di sini. Kalau kita membuka aplikasi lain, maka langsung terdata timer berhenti, Anda sedang membuka aplikasi lain. Jadi bagaimana caranya Bu Rahmi supaya kami bisa dapat ini maksimal? Ya udah buka HP aja Bapak Ibu, digeser-geser lagi ngajar boleh, lagi kerja apa lagi masak ibu-ibunya boleh, lagi bapak-bapaknya lagi kerja digeser-geser aja HP-nya. Bisa di LMS-nya bisa dibuka di HP. Yang nggak bisa kemarin di Lokal Karya sama PPL itu nggak bisa. Nah, ini sebelum saya ingat. Ini adalah tampilannya. Ini adalah kelas. Kelas ini saya 5 bukan apa, karena ada gelombang 1, gelombang 2 kemarin. Karena ini kan masih tahunnya, pelaporan yang sama, tahun 2024. Jadi di sini masih terdata kelas saya. Ini resumenya, diskusinya, ini ada tesnya, dan ini jumlah online saya. Oke, kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana online-nya kita, rekapitulasi jam online kita, maka di sini. Ini kalau misalnya begini berarti saya nggak pernah buka LMS karena saya nggak ada ngajar. Ini kelas profesional Pai. Saya nggak ada saya ngajar, jadi saya nggak buka setinggi ini kerjanya. Ya, baik. Kalau di sini ini rekapitulasi nilai Bapak Ibu. Misalnya teori belajar dan pembelajaran, saya pilih. Ini kelasnya Biren 1K1. Ini saya filter. Nah, ini informasinya Bapak Ibu. Misalnya ini pretest mereka. Nanti malam mereka 0001 udah bisa pretest. Nanti wali kelas yang ingatin. Ini adalah nilai hasil pretest. 33, 8, 0, ada yang 100. Ini pretest. Ini pretest. Ini nanti adalah nilai resume dan KB1, KB2, KB3, KB4. Ini KB1, KB2, KB3, KB4. Ini range-nya. Ini tugas analisis bahan ajar mereka. Ini tugas LPJBL-nya, dan ini tes akhir modul atau post-tesnya. Bapak Ibu, kalau mau lihat mahasiswa belum masuk nilai, belum ada nilai, di sini juga boleh. Kalau ada yang remedial, di mana ketahuannya Bu? Di sini. Nanti misalnya kayak gini nih, 74 misalnya kan, dia kan nilai KKM-nya 70. Jadi kalau ada mahasiswa dapatnya 69,99 itu belum lulus, maka di sini orange dia. Tulis warnanya kalau nggak salah orange, dia tulis remedial. Nanti tinggal Bapak Ibu kasih tugas. Di mana tugasnya Bu Rahmi? Bentar lagi saya jelaskan. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lihat dashboard kita. Ini adalah dashboard. Ini adalah modulnya. Silakan Bapak Ibu klik modul. Oke. Ini adalah modul. Bapak Ibu bisa buka modul yang akan Bapak Ibu ajarkan. Lihat modul. Di situ ada file ada capaian pembelajaran CP-nya. Ada file modul. Di file modul ini yang terpenting, CP juga penting maksud saya. Ini maksudnya untuk ngajarin. Di file modul ini, inilah dia. Ada KB1, kegiatan belajar 1, ada KB2, KB3, KB4 yang akan menjadi tugas mereka.
Ini video pendukung kalau ada boleh kok ada ya. Kadang ada juga yang ada nih. Ini teori pendukung. Jadi sama kalau ngajar evaluasi semua pasti sama isinya. Nggak mungkin nggak. Ini kontrak kuliah. Nah, saya belum menaruh kontrak kuliah. Bapak Ibu kalau mau naruh kontrak kuliah taruh aja di sini. Wajib ya kontrak kuliah. Udah di-share sama Bu Nurul Akmal, sekretaris saya, atau biasa kami sebut Ibu Wakasek, wakil kepala sekolah. Jadi ambil di grup, silahkan tambah kontrak. Ini tambah kontrak, silahkan di-submit filenya di sini, di Kopas aja isi dari Word-nya tambah kontrak. Jadi yang mau ngajar besok, usahakan malam ini sudah menambah kontrak terkait mata kuliah tersebut. Yang kedua, tugas resume modul. Nah, resume modul ini Bapak Ibu ingat tadi ada hari pertama membaca dan meresume KB1, KB2, KB3, KB4. Disinilah penilaiannya Bapak Ibu. Nah, ini kan Bapak Ibu 0/0 artinya satu mahasiswa pun belum ada yang ngumpul. Saya setting dulu ya di gelombang 1 supaya yang belum paham bisa masuk kemari. Saya bisa nilai. Nah, ini dia. Ini udah saya input nilai. Ini dia. Teori belajar dan pembelajaran. Ini nama rombel saya, Biren 1K1. Ini KB1-nya. Ada kelasnya 20. Ini artinya ada 20 mahasiswa yang sudah saya nilai dari 20 mahasiswa. Kalau misalnya cuma 18 baru kita nilai, maka 18/20. Jadi ketahuan terus kita belum nilai mahasiswa tersebut. Maka kita input nilai. Di sini sudah ada tingkat plagiarisme. Sistem langsung yang mengecek. Bapak Ibu nggak usah capek. Kalau plagiarismenya lebih dari 30%, silahkan tolak. Saya ulangi lagi. Jika plagiarismenya lebih dari 30%, silahkan tolak, balikkan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara mau input nilai, Bu Rahmi. Ini input nilai. Gimana cara tolaknya, Kak? Sabar, Bu. Ibu sabar. Ya. Dah, ini dia. Bagaimana cara nolak yang apa namanya tuh, yang plagiarisme tinggi. Jadi masuk ke input nilai tadi, kan ada semuanya. Ini kan misalnya dia plagiarismenya 36,66 misalnya. Maka input nilai. Apa? Input nilai. Sambil loading, kita cek. Bapak drama kali lah. Dah. Input nilai, kemudian di sini tolak, kembalikan tugas ke mahasiswa. Nah, kembalikan tugas ke mahasiswa buat catatan yang satu. Plagiarismenya sekian, saya nggak boleh simpan, nanti terbalik sama mahasiswa. Kedua, peta konsep dan istilah yang belum ada. Karena ada 3 hal yang diminta dalam resume pembelajaran ini. Yang pertama adalah peta konsep dan istilah, definisi modul belum ada, bidangnya. Nanti apa yang 3 diminta akan saya tampilkan biar mudah. Nah, kalau memang udah balik, udah pas, udah direvisi-revisi, maka kasihkan nilai, berikan komentar atau tidak, itu simpan nilainya. Bapak Ibu hati-hati ya, penyakit mahasiswa dalam resume ini, itu pakai AI mereka. Mereka pakai AI. Jadi pastikan sebenarnya gini, Bapak Ibu tekankan coba. Bapak Ibu boleh pakai AI, mahasiswa boleh pakai AI. Tapi yang nyesal nanti mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Karena kita disuruh meresume adalah hal-hal yang akan keluar nantinya di UP, ujian pengetahuan, ujian akhir mereka. Nanti soalnya adalah yang dari modul ini. Jadi ketika mahasiswa nanti menggunakan AI, maka di UP nanti bukan AI yang bantu otak mereka menjawab. Itu aja coba Bapak Ibu arahkan. Silahkan Bapak Ibu pakai AI secantik mungkin, seapa mungkin. Tapi saya ingatkan kembali bahwa nanti di ujian pengetahuan atau ujian akhir Bapak Ibu menghadapi UP, itu bukan AI yang bantu Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu buatnya ini secara manual, pakai pikiran Bapak Ibu sendiri, apa pikiran Bapak Ibu sendiri, bagaimana cara berpikir kritisnya bisa dapat, maka insya Allah bisa membantu Bapak Ibu nanti di ujian pengetahuan. Oke, kita lanjut. Tadi menolaknya sudah, menginput nilainya sudah. Di bagian analisis bahan ajar. Maaf, bukan analisis, resume bahan ajar. Jadi ini nanti kalau udah siap terdata. Bapak Ibu di hari Senin atau hari pertama Bapak Ibu ngajar, itu biasa mahasiswa udah mulai rajin. Sebelum nge-Zoom, mereka tuh biasanya udah buat resume. Jadi HP itu dicek-cek terus, udah deh masuk 1. Kalau biar cepat penilaian langsung periksa terus. Kok udah salah kembalikan. Jam 8 tuh mereka udah masukin itu biasanya. Kalau hari pertama modul 1, modul 2 biasanya belum. Cuma nanti orangnya udah terbiasa. Kok di modul 1-nya sudah ini, modul 1-nya belum di modul 1-nya nanti modul 1-nya belum terbiasa, pas di modul 2 mereka udah pandai. Mereka langsung submit itu tugasnya, baru mudah kita. Oke, kita lanjut. Ini terkait dengan tugas resume belajar dan pembelajaran. Nah, ini analisis bahan ajar Bapak Ibu. Analisis bahan ajar ini di hari kedua. Kalau tugas resume, ini Bapak Ibu nggak perlu instruksi. Mereka langsung masukin ke dalam LMS, Bapak Ibu periksa, kalau direvisi kembalikan. Beda dengan analisis bahan ajar. Kalau di analisis bahan ajar harus instruksi. Ini dikelola. Apa instruksinya? Perhatikan di sini. Ini 20 ini artinya udah 20 mahasiswa yang masukin tugas, tapi kita nggak tahu penilaiannya kalau lihat dari sini. Beda sama analisis bahan ajar. Nah, maka instruksinya ini. Oke. Nah, baik. Apa instruksinya? Di sini Bapak Ibu, ada bahan ajar analisis KB2, ada analisis KB2, ada analisis KB3, analisis KB4. Di setiap analisis ini ada satu video atau jurnal 1 atau jurnal 2. Lihat. Nah, nih. Berbeda-beda. Berbeda. Atau di sini. Berbeda. Ini berbeda. Ini juga berbeda. Dah, apa maksudnya? Bapak Ibu cukup memilih satu untuk menginstruksikan ke mahasiswa. Cukup memilih satu untuk menginstruksikannya ke mahasiswa. Apa yang diinstruksikan? Misalnya kayak saya. Assalamualaikum, pada tugas ini, maka silahkan mengerjakan bahan ajar KB2 tapi video. KB2 tapi video. Kita lihat, iyalah. Kita lihat ya, ini KB2, tapi video. Maka mereka mengerjakan ini, bukan yang lain. Kalau saya pribadi lebih senang mahasiswa analisis bahan ajarnya adalah video. Karena lagi-lagi Bapak Ibu, mereka kalau jurnal di AI-nya cuman langsung di submit-nya, udah dapat. Nah, gitu. Kalau saya sih, Bapak Ibu bisa nanti pelajari. Itu maksudnya pengalaman kami. Tapi kalau misalnya mau video, mau jurnal juga nggak masalah. Nah, apa perbedaan antara penilaian di analisis bahan ajar sama dengan sama dengan si review review tadi? Beda Bapak Ibu, ini lihat ya. Kita lihat, ini jawaban mahasiswa. Kalau misalnya di bagian ini, di bagian yang resume, di resume tadi kan Bapak Ibu, kok kita input nilai, kalau dia sudah ada nilai, ini sudah nampak, terus ini kan sudah dinilai tertulis. Kalau ada revisi, tertulis dia revisi.
sedang revisi. Itu tertulis. Nah, beda kalau di analisis bahan ajar. Ini resume enak. Kok saya bilang masih ada kekurangan di analisis bahan ajar ini. Di mana kekurangannya? Ini saya kasih gambarannya. Ini dia. Perhatikan. Nah, ini modelnya kayak chat di sini, tapi chatnya dalam sebuah grup. Nah, seandainya nih si Yusniari ini saya suruh revisi, maka di sini saya komen. Nggak dikembalikan, komen, balas komentar, tapi jangan dinilai dulu, ingat. Karena kalau sudah dinilai, itu nggak bisa lagi direvisi sama mahasiswa. Kalau sudah dinilai, nggak bisa lagi direvisi sama mahasiswa. Jadi kalau memang mau komen, kasih aja dulu apanya yang belum pas, jelaskan sama mahasiswa tersebut. Dah, kalau mereka sudah balikkan tugas itu, Bapak Ibu, kita nggak tahu mereka yang mana diperbaiki. Kenapa? Karena modelnya kayak di chat. Chat WA kan ada kalau kita salah ngirim, terus kita editan salah yang pertama tuh nggak ketahuan siapa apa isinya. Ini kekurangannya. Jadi kalau saya di sini lebih melihat poin-poin yang 3 ini aja. Kalau misalnya poin 3 ini dapat, udah lah gitu. Karena capek saya nggak bisa ini di sini. Nggak bisa kita lihat yang salah yang kita komentari. Nah ini. Cuma bisa di sini menyortir aja. Ini kekurangannya mana aja ya? Nih menyortir. Tampilkan belum dinilai. Nah ini. Kalau ada belum dinilai, ketahuan aja nih di sini. Gitu. Nah, itu terkait dengan analisis bahan ajar. Ini tugas PBL, PJBL. Sebentar ya Bapak Ibu, 1 menit. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Dah, kita lanjut. Kalau di tugas PJBL atau PBL, bisa Bapak Ibu perhatikan. Nah ini, dia yang tadi kan ada yang langkah LK1, LK2, LK3, LK4 itu berkaitan semua. Nah ini dia. Yang batch sebelumnya kan saya ngajar 3 kelas dengan yang berbeda ya. Ini Biren K1, Asel K1, dan Langkat 2 K1. Tetapi sintaksnya mengikuti. Ini karena modul 1 identifikasi masalah. Ini karena modul 2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, modul 3 saya nggak ada. Tapi langsung karena saya ngajar yang ketiga, ini tetap modul 4. Jadi nggak terputus juga. Artinya apa? Benar-benar LK tadi, 1, 2, 3, 4, harus saling terhubung satu sama lainnya. Karena ini dia, memang dari sini penilaian kita juga nampak. Bu Rahmi, kalau kami pegang satu modul, kira-kira nampak nggak? Nampak kalau kita di bawah. Di bawahnya gini maksud saya. Ini kan modul 1 nih. Kita lihat penilaian ya. Ini penilaiannya 20/20. Ini penilaian. Kalau modul 1 dia nggak nampak. Kenapa? Karena kita kan orang nomor 1. Jadi nggak nampak modul sebelumnya. Tapi kalau kita di modul 4, tunggu, modul 3 aja. Saya nggak bilang modul 4. Modul 3 saya nggak ada, lupa. Modul 2 lah aja nih. Modul 2 nih. Modul 2, misalnya input nilai. Nah, ini tampilan tugas dia modul 2. Yang ini adalah nilai dia di modul 1. Jadi ketahuan. Ibu, Wan.
Berarti kami yang dosen modul 1 tidak ada instruksi untuk mengcopy zigzag kan? Karena kan masih pertama kan? Enggak ada, karena itu masih awal. Betul. Oke, kita lihat modul 4 aja biar mudah gambarannya ya. Modul 4. Ini modul 4. Oke, kita ambil satu. Nah, ini nampak. Ini tugas dia modul 4. Nih, modul 4. Ini LK14 dia. Ya kan? Ini LK14 dia. Udah nampak di sini. Ini LK1 dia dinilai sama dosen pertama 88. Kalau Bapak Ibu mau lihat tugasnya, ini dah ada tugasnya di sini. Nah, ini dia di sini. Oh, sama nggak ya permasalahan dia yang di sini? Ini sama nggak dengan yang dihadapi lain? Modul 2, ini 80. Alasannya daftar pustaka ini. Modul 3-nya rendah, 72. Karena ketekan LK12 dan 13-nya masih kurang. Nah, ini dia. Jadi, berhubungan antara modul 1, modul 2, 3, dan 4. Nah, lagi-lagi, coba perhatikan. Tadi di analisis bahan ajar, resume Bapak Ibu nggak payah instruksi. Di analisis bahan ajar, Bapak Ibu harus instruksi pilih modul mana. Pilih video atau jurnal mana. Dan di PBL atau PJL harus instruksi. Kalau nggak instruksi, mahasiswa nggak bisa kerja. Saya bilang terus kerja mahasiswa. Karena nggak nampak di tugasnya. Ini di mana? Di edit. Ditambah, salah bilang. Tambah PBL atau tambah PJBL. Misalnya, pilih kelasnya. Misalnya gelombang, ini langsung merah nih ya. Pertemuannya saya nanti 21 Februari 21 Oktober sampai 24, 23 Oktober sampai 23 Oktober. Tugasnya langsung otomatis nih, identifikasi masalah, pembelajaran, teori belajar, pembelajaran. Nah, kalau saya pilih yang kedua, ini Anda tidak mengajar di kelas tersebut. Nah, udah dikasih ini. Kalau saya pilih 3 juga, nah, misalnya Anda tidak mengajar di kelas tersebut. Di sini perhatikan banyak kali dosen telah. Statusnya harus ditampilkan. Kalau nggak ditampilkan, tidak nampak tugas tersebut ke mahasiswa. Ulangi lagi. Di bagian PJBL atau PBL, statusnya harus ditampilkan. Baru simpan. Kalau Bapak Ibu buat tidak ditampilkan, maka sampai jam 2 malam hari kemudian pun mahasiswa nggak akan bisa upload tugas. Itu perhatikan. PBL atau PJBL. Ya, jadi harus tahu di mana cara nguploadnya. Dah, selesai bagian dari PBL atau PJBL. LK-nya Bu gimana? Nanti kami di grup, tenang aja. Tugas remedial. Kalau ada yang remedial, maka tambah tugas remedial. Ini dia ketentuannya. Kalau mahasiswa itu nilai 61 sampai 69, maka remedialnya ini 50 sampai 60 ini. Kemudian di bawah 50 tugasnya ini. Buat tugas remedial, maka akan masuk otomatis kepada mahasiswa yang hanya remedial. Kalau nggak remedial, dia nggak akan. Ini review pretestnya. Nah, itu bisa dilihat pretest mereka. Cuma lihat-lihat aja, nggak ada ini untuk kita sih. Gitu. Ini mau lihat soalnya. Nih, di sini. Ini dia soalnya. Oke. Sampai sini. Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau diminta. Oke, silahkan. Masalah yang 3 harus ada di resume tadi, kami minta tolong untuk di share ya Bu. Yang resume yang mana Bu? Yang resume bahan ajar kan di dalam kita meresume harus ada 3 poin penting Oh harus ada kan. Iya, benar. Oke. Ya, sambil Oke, ini Bu. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Kemudian ini untuk pemberi penilaian itu ada standar rubriknya nggak itu? Atau memang cuma kriteria-kriteria itu aja harus terpenuhi? Oh, ada 3 kriteria. Nanti ntar lagi kayak ditanya Bu Nina kemarin. Ini tertutup ini kemarin. Padahal udah saya siapin sih kalian. Ada 3 beberapa kriteria yang harus disiapkan. Nanti tunggu dulu.
Pokoknya bukan pokoknya sih. Minimal penilaian itu 70 ya. Itu KKM. Nah, itu KKM-nya 70-nya itu udah memang parah kali. Oh, ini dia dapat ya. Oke. Untuk resume, coba perhatikan. Oh iya, iya, iya. Untuk resume, ya lagi loading. Nah, untuk resume harus berpatokan 3 poin ini. Ya. Untuk resume harus berpatokan 3 poin ini. Yang pertama, peta konsep. Mereka mencari peta konsep dari beberapa istilah dan definisi yang ada di modul. Yang kedua, Di sana. Bu Nisrina, Iya, Nak. Iya, Nak Bu. lagi. Coba dengar dulu nih yang nanya. Iya, iya, Bu. Jadi ini untuk meresume ada 3 yang harus dinilai. Jadi nggak usah macam-macam yang lain, cantik-cantik apa. 3 ini. Peta konsep, istilah dan definisi yang ada di modul bidang studi. 2, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul. 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Ini yang harus ditemukan. Sedangkan untuk analisis bahan ajar, nih, Bu, screenshot balik, Bu. ya nanti kirim ke grup aja. Oke, oke. Kalau analisis bahan ajar Ya. bukan ini. Nih, ini yang punya lama nih, analisis bahan ajar yang ini tadi, yang di yang terbaru adalah yang di LMS saya. Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu. Analisis bahan ajar nih. Itu yang lama yang barusan saya share, yang analisis bahan ajarnya. Nah, ini analisis bahan ajarnya. Ini adalah 3 penilaian dalam analisis bahan ajar. Yang pertama, tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya yang Anda temukan dalam bahan ajar, misalnya KB2 video. Yang kedua, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Yang ketiga, refleksikan hasil yang nomor 2 tadi, kontekstualisasi tadi, dalam pembelajaran yang bermakna. Semua berkaitan dengan topik yang kita pilih. Ini nanti akan kami share tetap ke grup. Jadi yang pertama ini untuk analisis bahan ajar, yang kedua adalah terkait dengan review. Yang review adalah yang ini tadi. Ini peta konsep, daftar materi yang sulit dipahami, dan daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu semua. Berarti anaknya sih Bu, berarti pengangkaan itu bebas Bu ya dari ketiga kriteria. Iya. Pokoknya dia angkanya dari 0 sampai 100, tapi 70 itu yang KKM-nya. Bu, kalau kami kasih 69, 68 itu boleh kalau udah parah kali. Udah parah kali. Nanti boleh tanyakan ke grup, kan kita ada grup koordinasi nanti, grup khusus ya untuk modul, boleh di situ tanya jawabnya. Bu Rahmi, plagiasinya masih berapa Masih sekarang? 30%, tidak ada tambah, tidak ada kurang. Honor mudah-mudahan bisa nambah. Kalau enggak ada persennya, strap itu gimana kita kembalikan? Kalau strip ya, seringkali pandai kali mahasiswa nih Bapak Ibu. Jadi strip, jadi PDF-nya kan ternyata ketika diupload nggak terbaca itu plagiarisnya. Kalau strip artinya mereka buat PDF-nya tuh dari picture, foto, di screenshot, dimasukin ke Word, di PDF-kan supaya nggak terbaca. Jadi pastikan Bapak Ibu mengklik dulu sebelum menuduh ya. Ini sebelum menuduh. Saya seringnya gini. Saya klik dulu, saya cari, oh kalau bisa tercopy, itu berarti Word memang. Apa kesalahannya di sistem. Tapi kalau nggak bisa terklik nih, nggak bisa kita gini-giniin, itu berarti memang gambar mereka screenshot, masukin ke Word, terus di PDF-kan. Begitu. Ya, nanti dipastikan. Oke, Bu Susi? Enough ya, enough. Oke. Berarti yang strap tuh kalau dia betul bisa di copy, itu kita kembalikan atau Kembalikan dulu, cek lagi bilang plagiarismenya tidak terbaca di saya, bilang aja gitu. ya seperti biasa. Berarti Seperti kalau biasa. misalnya
sampai sore pun dia masih plagiasinya tinggi, kita kasih naik Baru terus. baru bisa kita kondisikan lah ya. Jamnya masih sampai jam berapa Bu Rami? Jam 6 ya? Tadi sudah saya sampaikan Ibu Susi Yusrianti, jangan sampai tarik saya maju lagi. Aduh, cantik kali. Sampaikan aja sedikit lagi. Dapat pahala jariah. 2300 nggak boleh lebih. Ya, makasih Bu Cerahmi yang cantik. Oke ya, pokoknya gini, triknya gini. Pagi itu waktu nge-Zoom, Bapak Ibu pagi itu udah malam sebelum ngajar udah pasti buat jadwal Zoom terus. Bapak Ibu kita nge-Zoom jam 8 ya misalnya. Di Zoom itu pastikan apa yang perlu disampaikan terkait penilaiannya cuma 3 ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah rekayasa kayak mengarang bebas, nggak usah. 3 poin ini yang Bapak Ibu lihat. Udah, setelah itu jam 1 siang saya menunggu tugas paling telat. Nah, bilang gitu, jam 1 siang tuh saya menunggu tugas paling telat. Kenapa? Nanti karena kita harus bolak-balikkan tugas tersebut. Ya kan? Jadi kan jangan telat kali. Karena kalau makin telat Bapak Ibu, maka kasihan Bapak Ibunya nanti mereksanya lama. Nah, jadi usahakan suruh paling cepat. Dan untuk daftar list Zoom, sampaikan di grup supaya mahasiswa siap-siap dan wali kelas juga bisa menyampaikan kepada kami jadwal Zoom. Yang terakhir, ya, yang terakhir terkait Zoom, tolong sekali. Ini jadwal Zoom-nya pakai breakout room. Sebentar ya. Syukur. Sorry. Dah, pakai breakout room. Jadi pastikan jangan salah masuk room, jangan ketinggalan satu perangkat di luar kelas. Maksudnya apa? Misalnya Bapak Ibu kan ngajar pakai dua perangkat, satu HP, satu laptop. Tolong HP-nya masuk ke kelas breakout room, HP-nya juga masuk ke kelas breakout room. Jangan HP di luar kelas, laptopnya di dalam kelas. Nanti Bapak Ibu sendiri yang susah, suaranya di luar halaman sekolah, laptopnya di dalam kelas, ya. Apa perlu kita simulasi untuk breakout room? Boleh, simulasi. Boleh ya, kita simulasi sebentar ya. Gue saya merepetin anak saya dulu ngomong. Saya buat breakout room-nya itu kelas ABCD 2 aja. Soalnya susah kali, saya aja belum hafal apa nama kelas. Jadi saya buat ABCD aja dulu ya. Bapak Ibu boleh masuk ke sembarang kelas dulu. Oke. Oh enggak. Yang meningkat ini boleh jam 6 atau harus jam 8? Gini. Kita kondisikan, jangan sampai kayak kasus Aceh Selatan kemarin Bu Susi ya. Jangan sampai juga. Jadi kondisikan mereka karena kita belum tahu nih kondisi kelasnya kayak mana. Jadi aman baiknya untuk pertemuan pertama jam 8 dulu ya Bapak Ibu. Jangan ada yang di bawah jam 8. Kenapa? Karena kita belum tahu kondisinya. Terakhir kemarin kejadiannya Aceh Selatan Bapak Ibu, mereka harus melewati gunung memang. Saya udah sampai ke sana kemarin, memang betul-betul khawatir banget, tragis mereka. Mereka harus di sekolah sampai camping itu. Nah, itu juga tugas tuh kalau bisa Bapak Ibu janganlah mulai mereksanya di atas jam 6. Kasihan Bapak Ibu. Kenapa? Kok ada di atas jam 6 sore, mereka udah nggak bisa pulang ke tempat halaman masing-masing, ke rumah masing-masing. Kayak kasus Aceh Selatan, mereka di sekolahnya kerja sampai jam 2-3 malam, terus udah nggak berani pulang. Itu kondisi juga mahasiswa kita. Apalagi saya ini mengkhawatirkan Subulu Salam ini. Kelas Subulu Salam saya nggak tahu kayak mana kondisinya, tapi itu masih ke saya lagi yang kayak gitu ya. Nggak tahu ya, bos. Oke ya, ini udah saya open all rooms. Tapi berarti roomsnya Subulu Salam nih kayak Aceh Selatan tuh Bu ya? Iya, dekat-dekatan. Oke. Bapak Ibu, ini room 1, room 2 asal-asalan ya saya buat, bukan namanya, harusnya nanti namanya. Silahkan Bapak Ibu join masing-masing. Kalau pakai laptop itu di bawah ada tulisan breakout rooms, atau di more-nya ada tulisan breakout room, join breakout room. Tapi kalau nggak ada, itu di HP. Di HP itu di sebelah kiri atas itu ada persegi peta 4.
Nah, itu joinnya, join roomnya. Terserah join room mana aja boleh. Silakan dulu coba. Oke ya, aman. Yang lain? Ya, Bu Rusi, Bu Rosi udah bisa ya masuk ke roomnya ya. Rosi Mani, Bu Nur Azmi, Bu Mimi, halo Bu Mimi. Ya, oke. Jadi besok, oke saya close roomnya langsung. Oke, udah Bapak Ibu semua. Jadi besok jangan nanya mana mahasiswa saya, halo, nggak usah sibuk. Masuk Zoom, masuk ke breakout room. Mahasiswa saya sudah pandai, sudah saya ajarin bagaimana cara masuk ke breakout room. Jadi Bapak Ibu semua juga harus lebih pandai. Jangan pula nanti dosennya yang nggak bisa. Malu kita. Ya, harusnya dosennya yang nggak gaptek. Jadi semua harus sudah masuk breakout room. Ingat, saya ulang lagi. Kalau pakai 2 perangkat, maka 2 perangkat harus masuk ke dalam itu. Jangan satu tinggal di luar kelas, di halaman kelasnya, yang satu lagi di dalam kelas. Baik, sampai sini saja. Ada yang mau bertanya dulu, Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, nanti boleh. Tenang Bapak Ibu, insya Allah kami tetap membersamai Bapak Ibu dan ada kita grup kecil lagi. Grup kecil itu nanti bisa koordinasi, bisa tanya jawab sama kami Kajur Segjur. Dan qadarullah memang Segjur saya sudah seminggu ini tepar, sakit belum sehat-sehat. Mohon doanya semua segera sehat ya. Untuk menghadapi BPG ini lagi. Karena jujur BPG B1 belum selesai, mereka mau ujian ini UKIN hari Senin dan B2 pun. Nah, ini juga ada beberapa dosen di sini nanti akan jadi penguji UKIN. Tolong jangan terdistrak. Saya nggak mau alasannya, Bu Rahmi, saya belum siap penilaian mahasiswa karena saya penguji UKIN. Ibu nanti atau Bapak yang kayak gitu ngomong, saya coret terus. Jadi nggak boleh ya, itu harus siap-siap. Yang dapat penguji UKIN, ya harus kayak gitu. Yang dapat penguji UKIN harus siap-siap. Mudah-mudahan kayak Pak Agus, Pak Bu Yus ini kemungkinan nanti penguji UKIN. Mudah-mudahan. Jadi jangan nanti sampai terdistrak terkait tugas ya. Nah, jadi semua sana selesai, ini juga harus selesai dua-dua. Memang karena kita beririsan ini, ada 176 mahasiswa tambah 183 mahasiswa kita. Baik, kalau gitu sampai sini aja Bapak Ibu semua. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rahmi. Sama-sama. Ibu Direktur. Ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Pasca sarjana.